Kedua, saya ingin Bismillahirrahmanirrahim. ceritakan bagaimana Abu Kilabah. Ini yang lebih ngeri lagi penderitaannya. Tapi beliau tetap bersyukur. Di ujung kehidupannya, beliau bukan hanya kehilangan penglihatan, tapi beliau itu kehilangan kedua tangan, dua kaki, pendengaran, dan mata. Itu sudah nggak begitu melihat, nggak begitu mendengar. Coba itu ya. Bisa dibayangkan bagaimana hidup lumpuh ya, kaki keduanya lumpuh, tangan keduanya lumpuh, mata tidak begitu melihat, telinga nggak begitu mendengar. Yang masih tersisa apa? Lidah. Lidahnya itu yang masih berfungsi. Tetapi ternyata beliau ini doanya begini di dalam munajatnya itu ya. Allahumma auzi'ni. Ya Allah, berikan aku ilham. An ahmadaka, agar aku ini mampu untuk memuji engkau. Hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matikal lati an'amta biha alayya. Dengan suatu pujian yang memadai untuk menunaikan syukur nikmatku kepada engkau yang telah engkau berikan nikmat itu kepadaku. Wa faddaltani ala katsirin man khalaqta tafdila. Dan syukur karena engkau telah memberikan kepadaku keutamaan atas makhluk yang telah engkau ciptakan ya, dengan sebuah keutamaan. Kondisinya yang seperti ini mungkin sudah lebih pantas bunuh diri, minta suntik mati aja sudah. Tapi beliau enggak, ya Allah berikan aku ilham untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, dan engkau telah memuliakan aku di antara makhluk engkau yang lain dengan kemuliaan. Maka orang yang mendengar ini kemudian bertanya, apa gerangan yang telah Allah berikan kepada engkau hingga engkau bersyukurnya seperti itu? Bersyukur sekali. Maka beliau menjawab, wa ma taroma sona'a robbi. Tidakkah engkau lihat apa yang telah Tuhanku lakukan kepadaku? Wallahi lau arsalas sama'a alayya naron fa'ahraqatni. Gampangannya diterjemahkan, andai Allah jadikan langit itu mengeluarkan api, fa'ahraqatni, dan api itu membakarku. Wa amarul jibala fadammaratni. Andai Allah itu menyuruh gunung untuk menghancurkan aku, gunung itu. Wa amarul bihara fagharraqatni. Andai Allah itu menyuruh lautan untuk menenggelamkanku. Wa amarul arda fabala'atni. Andai Allah juga menyuruh bumi untuk menelanku. Mazdadtu li rabbi illa syukra. Maka itu semua tidak menambah bagiku kepada Tuhanku kecuali menambah rasa syukur. Lima an'ama alayya min lisani hadza. Karena apa? Allah telah memberikan nikmat kepadaku dari lidah ini, lidah yang masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya lenyap, tapi masih punya lidah, lidahnya masih bisa berzikir kepada Allah, maka beliau itu bersyukur, menganggap itu sebuah karunia, kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini sikap seperti ini kan nggak mungkin dia bunuh diri. Dia syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca di dalam kitab As-Siqat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, mana ada sistem selain Islam yang begini, yang mengajarkan begini. Kita bisa lihat di sini ada yang karena positif COVID, stres, bunuh diri. Ya, banyak remaja juga bunuh diri karena putus cinta, ditolak, ya, nggak lulus kuliah, nggak lulus sekolah, bunuh diri. Ya. Isoman, isolasi mandiri, mati nyebur sumur. Kan ada kemarin beberapa waktu yang lalu. Ya Allah, saya melihat ini problemnya bukan problem pandeminya, tapi problem bagaimana masyarakat menyikapi ini. Kalau pandemi itu ya sudahlah, itu urusan sains nanti, dan juga urusan bagaimana kebijakan
mengatasinya, tapi yang lebih penting ditancapkan di benak masyarakat itu bagaimana menyikapi ketika mereka terpapar. Ketenangan itu harusnya tetap ada. Jangan sampai pandemi ini menambah dosa. Tidak bersabar, menggerutu, mengeluh, dan sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama tadi, yakni filosofinya tadi. Filosofi, kalau Syekh Taqi katakan masjul madah birruh, apapun yang terjadi, baik itu perbuatan, nah itu sifatnya cuma fisik, materi. Yang menjadikan itu bernilai positif, negatif itu adalah spiritnya. Ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Yang kedua, dia melakukan itu ada sangkutan hatinya dengan Allah ataukah tidak. Itu yang menentukan.